pertama kali ya, jadi banyak masih sama-sama bingung, meraba-raba nih harus gimana. Semuanya jadi serba baru gitu, serba pertama kali, kayak seru sih. Tapi cara mencari informasi harus membangun itu agak susah ya. Namanya kritik, ya udah kritik aja. Kalau ada yang bisa saran yang membangun, syukur. Kalau nggak ada ya cukup didengarkan. Kalau misalkan tidak benar pun juga ya harusnya biasa-biasa aja, namanya nggak benar gitu kan. Tapi makin sini seolah-olah dengan tadi aku bilang pemerintah nih anti banget nih kritik yang mungkin dari masyarakatnya. Kayaknya nggak juga sih. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari istri Uya Kuya klaim lolos jadi anggota DPRD. Astrid Kuya, istri presenter Uya Kuya, mengklaim lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Astrid Kuya senang bisa membuktikan dirinya sekaligus membuktikan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya. Menurutnya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta adalah beban dan tanggung jawab yang tak mudah dilaksanakan. Uya Kuya juga bangga mengetahui Astrid Kuya lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Uya Kuya tahu Astrid Kuya sempat diremehkan pada saat kampanye. Astrid Kuya pun bersyukur dirinya bisa lolos menjadi anggota Wakil Rakyat. Sementara untuk Uya Kuya ini dikabarkan terpilih sebagai anggota DPR RI. Turun lapangan rakyat untuk turun ke masyarakat kita. Kalau kalian lihat juga di Instagram kita benar-benar serius. Kita tinggalin semua program TV kita, tinggalin kita semua. Kita benar-benar terjun, bukan hanya caleg yang cuma sepanduknya doang. Kita jungkir balik, jadi mudah-mudahan memang pilihan masyarakat tidak mengecewakan. Ya, gitu. Tapi bagaimana dengan isu-isu adanya pemakzulan gitu kan, isu-isu KPU curang dan lain-lain, Mas Uya menanggapinya gimana? Kalau saya sih kecurangan itu mungkin ada, tapi mungkin menurut saya bukan dari KPU, dari mana ya, dari oknum-oknum peserta caleg sendiri mungkin menurut gue. Karena kan main Astrid juga sempat suaranya menghilang tuh di proses penghitungan di kecamatan, tiba-tiba menghilang, tapi kan Kita kayak perang. balik lagi, masih dihitung ulang balik lagi gitu kan. Jadi kalau kita punya bukti, kita punya data, kita rasa kita bisa kawal suara kita. Tapi kalau kita percaya semua KPU itu pasti profesional dan KPU itu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Mas Uya dan Mbak Astrid, mungkin besok ada perayaan kecil-kecilan kah? Syukuran atau seperti apa? Nanti tasyakurannya itu ya, mungkin setelah Belum sampai pengumuman baru kita pikir lah gimana caranya tasyakuran, syukuran dan sebagainya. Mbak Astrid usia baru, punya tanggung jawab baru nih. Nanti nih, mungkin sopan gimana sih kesiapan lahir batin? Lahir batin, amin. Karena memang terjun seperti ini udah harus siap lahir batin ya. Kampanye aja kita udah harus siap. Apalagi Astrid ya, waktu kemarin turun tuh banyak yang dia kayak diremehkan atau mungkin tidak dianggap. Setiap saya turun ke masyarakat juga banyak orang-orang yang bilang gini, aduh Mas Uya DPR RI sih kayaknya oke nih, tapi kalau Astrid kayaknya susah nih kayak gitu. Karena ternyata juga banyak orang yang udah megang DPR lain gitu kan. Tapi masih banyak juga orang-orang kayak ibu-ibu juga banyak yang selalu encourage saya untuk kalau adanya Mbak Astrid, insya Allah ibu-ibu terbantu segala macam, banyak banget ibu-ibu juga yang ngomong kayak gitu. Ya, kabar selanjutnya datang dari Gilang Dirga yang gagal jadi anggota DPR RI. Presenter sekaligus pemain film Gilang Dirga gagal melangkah ke Senayan. Gilang Dirga tidak lolos menjadi anggota DPR RI dan suara yang didapatkan oleh Gilang Dirga saat menjadi caleg DPR RI dari P3 Dapil DKI Jakarta 1 ini tidak begitu banyak di pemilu 2024. Gilang Dirga tidak kecewa walaupun gagal menjadi anggota Wakil Rakyat.
Dirinya pun menganggap bahwa hal ini adalah takdir hidupnya. Sejak awal terjun ke panggung politik, suami Adisti Firsa ini pun sudah siap menang ataupun kalah. Meski gagal, Gilang Dirga tak terbebani dan akan tetap melanjutkan perjalanan hidupnya di industri entertainment. Jadi beliau tuh kan bilang kalau mau kritik itu harus yang membangun gitu kan katanya kan. Tapi pada kenyataannya memang kadang-kadang susah juga untuk mencari kritik yang membangun. Sebab memang pada dasarnya kritik itu akan selalu ada. Kalau sampai kita tidak boleh mengkritik, ya agak susah juga. Namanya hidup berdemokrasi itu pasti ada saran, ada kritikan, ada kritik yang membangun, atau kritik yang tendensius. Ya jadi menurut gua pribadi sih ya sebetulnya ya, susah untuk memetakan kritik tuh harus ada saran, harus membangun, itu agak susah ya. Namanya kritik ya udah kritik aja. Kalau ada yang bisa saran yang membangun, syukur. Kalau nggak ada ya cukup didengarkan. Kalau misalkan tidak benar pun juga ya harusnya biasa-biasa aja, namanya nggak benar gitu kan. Tapi makin sini seolah-olah yang tadi aku bilang pemerintah nih anti banget nih kritik yang mungkin dari masyarakatnya. Kayaknya nggak juga sebenarnya. Kalau aku lihat sih nggak juga, nggak sebegitunya lah. Cuman maksudnya kita pun sebagai masyarakat juga harus paham, harus tahu bagaimana demokrasi ini seharusnya berjalan, sehingga kita tahu betul apa yang kita lakukan itu nggak salah langkah. Kalau anti kritik banget sih sejauh ini sih enggak sih kayaknya. Tetap masih banyak orang yang mengkritik dan biasa-biasa aja, nggak kenapa-napa orang. Mas Gilang. Ya, kabar selanjutnya datang dari penyanyi Melly Goeslaw yang tampak tegar antarkan jenazah adiknya. Musisi Melly Goeslaw tampak tegar saat mengantarkan jenazah adiknya ke tempat peristirahatan terakhir pada Rabu 20 Maret 2024. Melly Goeslaw berduka setelah Santi Yuliet Goeslaw atau Uli Goeslaw meninggal dunia karena sakit pada Senin 18 Maret 2024. Santi Yuliet adalah adik angkat Melly Goeslaw. Setelah disemayamkan di rumah duka UKI Cawang, Jakarta Timur, jenazah Uli Goeslaw dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Melly Goeslaw terlihat ikut mengantarkan jenazah sang adik. Melly Goeslaw pun hadir bersama dengan Antohut, suami dan juga anaknya. Selama pemakaman berlangsung, Melly terlihat begitu tegar. Namun, Melly Goeslaw terus menunduk dan sesekali melihat peti jenazah adik angkatnya itu. Sesekali dirinya pun mengusap matanya karena menangis saat melihat pemakaman jenazah sang adik. Kasihmu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Jenazah Dony Kesuma dimakamkan diiringi isak tangis keluarga. Jenazah Dony Kesuma dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 20 Maret 2024. Banyak pelayat yang datang mengiringi mendiang Dony Kesuma ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika jenazah Dony Kesuma dimasukkan dalam liang lahat, ketiga anaknya terlihat menggendong dan memeluk jasad sang ayah. Mendiang Dony Kesuma pun diketahui memiliki 3 anak dari pernikahannya bersama Yuni Indriati. Pernikahan itu pun telah berakhir dengan perceraian di tahun 2017. Anak pertama Dony Kesuma dan Yuni telah lulus kuliah pada November 2023 lalu. Sementara anak keduanya masih kuliah semester 5 dan anak bungsu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Suasana pemakaman jenazah Dony terasa haru dan begitu sedih. Setelah meletakkan jenazah Dony ke dasar makam, lantunan azan pun terdengar dari suara salah satu anaknya. Diketahui Dony Kesuma sendiri meninggal dunia tepatnya pada hari Selasa 19 Maret 2024 malam. Kita harusnya berpikir positif ya, tapi sayangnya ya, Sosok almarhum di mata kamu sebagai ayah seperti apa dalam papa mah sangat bekerja keras, nggak kenal lelah gitu, terus kayak selalu menomorsatukan anak-anak sih, kakak, aku, sama dia. Ada kebiasaan bulan Ramadan mungkin yang nggak pernah hilang. Itu sih kebiasaan bulan Ramadan yang namanya mudik yang selalu yang kita nanti-nantikan sih gitu. Tapi mungkin tahun ini sayangnya lebarannya berbeda, kita nggak bisa kesana bareng-bareng. Mungkin nanti papa temenin dari atas.
sempat mengeluhkan ini Pak, Mas sempat mengeluhkan sakitnya sih? Oh, itu tanggal 16 Maret tuh mengeluhkan sakit. Jadi kronologinya dia nelfon karena kita itu kejadian setelah sahur. Setelah sahur, Papa tuh nelfon ke semua anggota keluarga karena Papa di saat itu kamarnya dipisah untuk lebih tenang lah gitu. Akhirnya telepon semua. Akhirnya yang angkat tuh Mama bilang ngangkat terus respon Papa gini. Nggak, tolong dong nggak kuat, pengen segera diobati. Akhirnya setelah itu bergegas kita semua ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Untuk besok penguburannya aku belum dapat konfirmasi, tapi sejauh ini kemungkinan lokasinya di TPU Tanah Kusir. Jam berapa kan? Ya, kabar terakhir datang dari pasangan Joshua Suherman yang makin perhatian dengan Clarin Clay yang sedang hamil anak pertama. Clarin Clay mengungkapkan perbedaan sikap suaminya Joshua Suherman setelah dirinya dinyatakan hamil anak pertama. Menurut Clarin, Joshua Suherman kini lebih perhatian termasuk dalam hal kecil. Joshua pun kemudian menanggapi pernyataan sang istri yang berada di sampingnya. Ia hanya tak ingin Clarin Clay mengonsumsi sembarangan obat ketika mengalami gejala pusing. Sebab Clay biasa disapa tengah hamil anak pertama mereka. Ya, Joshua Suherman bahkan lebih perhatian untuk menanyakan apakah istrinya itu sudah mengonsumsi vitamin atau belum. Vitamin pun menjadi hal yang penting untuk menguatkan calon janin dan sang istri selama mengandung. Diketahui kabar bahagia tengah dirasakan oleh keduanya karena sebentar lagi keduanya pun akan menyambut kelahiran anak pertama mereka. Tidur terus lagi doa pegang terus juga itu kan aku kayak ini jangan-jangan otot perutnya aja lagi kedutan atau gimana, tapi ternyata terus-terusan kayak mungkin mulai bilang kali. Dan merasakan itu gimana rasanya? Happy banget lah, itu kan kayak bentuk komunikasi pertama dari si babynya gitu. Harusnya sih kata dokter harusnya minggu ini baru mulai endang, tapi Kalau anak pertama katanya week 20 katanya. tapi aku kemarin ngerasainnya tuh 19-an lah, 19 berapa hari gitu udah berasa lumayan berasa. Nah, setelah penanganan itu mungkin udah check up lagi nggak sih? Untuk lihat kondisi. Kalau kan itu kan sebenarnya kalau check up udah ada jadwalnya kan kayak sebulan sekali, itu masih mati check upnya masih ada tanggalnya. Nah, tapi di balik kebahagiaan itu Kak Mary kan sempat ngepost juga ya kalau tidur tuh jadi 1-2 jam gitu. Jam 1 jam 2, 1-2 jam, jam 1 jam 2, nah itu gimana sih? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, karena sebelumnya juga kan orangnya begadang gitu tidur pagi, cuman ini tuh ada alasan tersendirinya gitu loh. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.